Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ini lagi error ininya. Oke. Nah, kita kembali ya melanjutkan materi kita yang kemarin tentang teks biografi. Nah, teks biografi ini kemarin itu kan ada dua. Yang pertama ada biografi yang memang kita tulis sendiri, namanya autobiografi. Ada biografi yang memang jelas ditulis oleh orang lain. Jadi kembali lagi kita ulas bahwasanya biografi adalah teks yang bercerita tentang riwayat hidup seseorang, gitu ya. Jadi dia berbicara tentang riwayat hidup seseorang yang pada dasarnya nanti kita ada 3 struktur. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada record of event atau kemarin peristiwa-peristiwa penting gitu yang menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga ada reorientasi atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup seseorang itu. Misalnya yang paling jelas aja tuh ya misalnya biografi Nabi Muhammad, Sirah Nabawiyah. Nah dari situ kan kita bisa mengambil mungkin banyak sekali pelajaran. Bahkan kalau kita baca berulang-ulang, tangkapan kita terhadap pembelajaran itu bisa berubah-ubah gitu. Awalnya nanti misalnya tentang sistem bagaimana berhubungan dengan manusia, lalu nanti bisa lagi dengan Allah, dengan Tuhan, lalu bagaimana sistem politik, jadi banyak gitu ya. Dan tak sedikit juga tokoh-tokoh terkini misalnya seperti Habibie, terus seperti Albert Einstein mungkin, terus raja dan ratu yang saat ini masih ada gitu, yang mungkin dari segelintir perjalanan dia itu pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil proses pembelajarannya gitu ya. Nah itulah namanya biografi. Jadi yang perlu kamu ingat sih sebenarnya adalah dalam proses menulis teks biografi kita harus bisa mengambil bagian-bagian yang menjadi pembelajaran gitu, atau topik penting yang bisa kita angkat menjadi sebuah pesan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan gitu. Oke. Nah, dalam proses penulisan teks biografi ada beberapa ciri ya. Kemarin itu ada yang berupa fakta, dan pastinya memang kalau biografi ini 80% sampai 90% itu harusnya fakta gitu, karena kalau dia lebih banyak opini nanti jadinya teks recon gitu. Jadi kalau biografi itu memang harusnya dan sebaiknya itu memang lebih banyak faktanya. Apalagi kalau dia biografi yang masih orangnya ada gitu, yang kemarin kita kenal sebagai authorized atau autoris biografi ya. Jadi dia biografi yang kita tulis tapi sebelumnya harus harus tahu dulu gitu orangnya, apa yang kita tulis, kita konfirmasi lagi kepada si pemilik riwayat hidup kalau misalnya orangnya masih hidup. Tapi kalau yang unautoris yang sudah meninggal gitu, misalnya seperti Hairil Anwar gitu kan, Taufik Ismail, terus Umar Khayyam, Buya Hamka. Nah itu kan tokohnya sudah tidak lagi ada. Kalau kita mau ambil biografinya berarti unautoris, atau kita tidak bisa lagi mengkonfirmasi ya, paling bisa ya ke keluarganya gitu ya. Nah ada 4 hal yang harus dicermati dalam teks biografi, yaitu judul biografi, hal yang menarik serta mengesankan yang ditampilkan dalam kehidupan tokoh yang diceritakan, terus hal yang mengagumkan serta mengharukan muncul dalam kehidupan tokoh. Jadi pastilah ada satu titik-titik peristiwa di mana tingkat ekspresi dari emosi si tokoh itu jauh lebih tinggi daripada biasanya. Misalnya Habibie ketika dia diturunkan dari kursi presiden dan gagasan dia untuk membuat pesawat nasional itu ditolak gitu.
Atau misalnya ketika Soekarno membacakan teks proklamasi, atau tentang cerita Kartini ketika pertama kali membangun sekolah untuk perempuan. Nah, itu kan pasti adalah peristiwa yang kita record atau kita rekam dalam proses perjalanan sejarah, gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud sebagai teks record of event. Jadi record of event itu adalah peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi titik balik untuk kita ambil reorientasi atau pembelajarannya, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam teks biografi itu kita juga mengenal istilah struktur ya. Tadi sudah saya ungkapkan, tapi ini boleh dicatat ulang apalagi yang kemarin tidak hadir. Ada orientasi, peristiwa, reorientasi, dan masalah. Ya. Jadi beberapa hal ini itu kemarin kita rumuskan menjadi struktur utama dalam teks biografi. Walaupun sebenarnya teks biografi ini mengikuti sistem teks narasi ya. Teks narasi itu dia kan juga ada urutannya. Sebenarnya biografi itu mengikuti urutan teks narasi, cuma dia lebih simpel. Kalau narasi kan ada orientasi, terus ada pengungkapan peristiwa, konflik, klimaks, resolusi. Nah, kalau biografi dia lebih ke 3 struktur utama aja sih sebenarnya. Jadi masalah tuh konflik jadi urutan peristiwa atau record of events. Terus koda dan orientasi itu jadi reorientasi aja gitu. Oke. Untuk biografi struktur dasar bisa lah ya. Nah, untuk mengambil nilai kuis, nah di halaman 213 buku kamu, kalau ada bukunya boleh dilihat halaman 213. Kalau tidak ada bukunya, boleh dilihat di layar aja, ya. Di sini ada 7 pertanyaan. Jadi kamu boleh jawab salah satu dari 7 pertanyaan ini. Kita mulai dari nomor 1. Satu orang itu jawab, tapi sebutkan dulu nama dan kelasnya. Nama saya ini kelas misalnya 10 apa. Baru jawab pertanyaannya gitu ya, 10C ya kelasnya kan. Jadi sebutkan nama, jadi saya bisa ngasih poinnya. Saya kasih waktu 1 menit untuk kira-kira dirilis dulu pertanyaannya, dibaca. Nah, mana kira-kira yang bisa kamu jawab, nanti saya tanyakan. Oke, dari nomor 1 dulu ya. Di sini ada tulisannya, siapakah tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut, gitu kan? Jadi tokohnya kemarin siapa? Ini di atas Habibie ya. Terus yang kedua, apa isi teks biografi tersebut? Nah, permasalahan apa yang dihadapi oleh tokoh tersebut? Nah, yang nomor 2 ini boleh mulai kamu jawab, silahkan. Siapa yang bisa jawab, itu akan saya tambahkan ke nilai, kan kemarin nilai ujiannya itu ada beberapa yang harusnya tidak begitu tinggi, jadi saya tambahkan. Nanti ini kalau misalnya nilainya berlebih akan ditambahkan ke nilai ujian semester dan tugas. Jadi setiap kali kamu ngambil keaktifan di Zoom itu nilainya 10 poin untuk nilai tugas dan 2 poin untuk nilai ujian. Nilai ujian itu nilainya lebih besar, walaupun 2 poin itu dia setara dengan 8 poin nilai tugas. Oke, silahkan sebutkan nama siapa yang bisa, hidupkan mikrofonnya. Lalu sebutkan permasalahan apa yang dihadapi oleh tokoh.
Kalau bisa jawab, kalau enggak nanti ya kita lanjut ke nomor berikutnya gitu, siapa yang bisa. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke nomor 3. Tapi sebelumnya nomor 2 itu permasalahan yang paling penting yang dihadapi si tokoh itu adalah masalah ini ya. Pertama di sini kita bisa lihat Habibie itu mendapat gelar tamu kehormatan di Jerman. Jadi dia punya paspor hijau atau punya visa yang sebenarnya tidak perlu diperpanjang karena prestasinya. Jadi Habibie itu adalah penemu teori patahan pesawat atau dinamakan sebagai Mr. Crack. Terus Habibie itu juga pernah mengalami ditinggalnya seorang istri yang namanya Ainun karena masalah kanker. Nah di situ ada sedikit permasalahan sehingga dia agak stres gitu. Makanya dia nulis buku tentang Habibie Ainun. Itu salah satu bentuk terapi ketika dia merasa kehilangan. Nah nomor 3, bagaimana cara tokoh tersebut memecahkan permasalahan sampai mencapai keberhasilan. Jadi yang paling utama itu sebenarnya Habibie itu pernah menjadi Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Presiden ketiga RI setelah Soeharto. Jadi Soeharto dulu kan mundurnya itu karena kudeta. Jadi Habibie ini menggantikan dia gitu, karena waktu itu saya lupa dia wakil presiden atau dia menteri gitu, salah satu menteri yang berprestasi gitu kan. Terus dia melepaskan Timor Timur ini dia negaranya itu wilayahnya itu miskin gitu, sudah miskin, hasil alamnya tidak ada, orangnya tidak pintar dan fisiknya juga tidak mendukung gitu kalau dijadikan industri hiburan, sehingga tidak ada hal yang bisa kita ambil. Indonesia nggak ada bisa ngambil apapun dari si Timor. Misalnya kalau seperti Papua, dalam industri hiburan mungkin mereka dari fisik kurang, tapi mereka hasil alamnya bagus, orangnya pintar-pintar gitu kan. Kalau di Jakarta, Bandung, misalnya Padang, mungkin hasil alamnya tidak gitu banyak, tapi orang-orangnya berpotensi untuk jadi industri hiburan, sehingga ada gitu pendapatan negara dari situ. Nah Timur ini dia udahnya dia dari segi alam tidak ada, tidak pintar, tidak bagus pula fisiknya gitu, sehingga dan dia terus-terusan melakukan gerakan separatisme sehingga merugikan negara sekali gitu. Kita udah ngasih uang pembangunan Indonesia itu hampir setengah kemarin untuk Timur. Jadi sampai ada negara yang bilang Indonesia waktu menjajah Timur maju ya gitu. Padahal bukan dijajah. Timur itu sebenarnya bagian dari kita yang kita supply pembangunannya, tapi mereka terus mengadakan gerakan separatisme. Jadi Habibie ini karena merasa dia kan orangnya lurus-lurus saja, merasa itu merugikan negara, dilepaskan ialah Timur, tapi itu dijadikan DPR sebagai alasan untuk menurunkan dia dari kursi presiden gitu. Tapi namun demikian pun dia nggak masalah sih sebenarnya, karena Habibie ini dia lebih suka ke teknologi daripada politik seperti itu. Akhirnya setelah dari turunnya kursi presiden itu dia kembali ke Jerman gitu ya, melakukan penelitian lebih lanjut, makanya lebih banyak Nobel pesawat si Habibie itu diambil oleh Jerman gitu. Jadi cara dia mencapai keberhasilannya ya dia dengan kembali melanjutkan sekolahnya, melanjutkan penelitiannya ke luar negeri. Lalu hal apa yang menarik dari tokoh tersebut? Yang menarik adalah Habibie ini adalah salah satu orang yang
menjadi tokoh berpengaruh, 50 tokoh berpengaruh di dunia. Dan IQ-nya ada 200 katanya kalau tidak salah. Jadi Habibie ini memang di dunia, di kancah internasional, di bidang teknologi maupun pemerintahan sangat berpengaruh gitu masih. Gitu. Jadi dari segi itu kita bisa lihat bahwasanya yang dapat kita teladan dari tokoh adalah walaupun masih kecil Habibie itu ditinggal dari ayahnya gitu kan, ayahnya kan menikah lagi gitu kan, terus hanya dihidupi oleh ibunya, tapi dia bisa berprestasi gitu lewat keterbatasan Indonesia pada masa itu. Jadi waktu dia masih sekolah kan Indonesia itu belum seperti sekarang, masih sulit ya, yang jangankan untuk sampai S3, untuk S1 aja dulu tuh masih 1-2 orang masih bisa dihitung jari gitu kan. Tapi Habibie ini berhasil gitu sampai ke ranah yang dia mungkin orang sekarang aja yang modern masih sulit untuk mencapai tingkat yang diambil pada masa itu gitu. Ya, jadi itulah yang bisa kita teladani dari si Habibie. Jadi bukan masalah zaman sebenarnya, tapi masalah keuletan. Jadi masih kecil dia lihat foto film pesawat gitu, dia jadi kepingin buat seperti itu untuk Indonesia. Itulah yang diwujudkannya. Padahal dia nggak sekolah waktu masih kecil karena nggak ada biaya. Jadi dia dulu kan yang boleh sekolah itu hanya anak ningrat itu belajarnya itu pakai papan tulis. Jadi papan tulis kecil itu sebelum besok pagi itu dihafal, habis itu dihapus gitu kan. Makanya orang dulu pinter-pinter. Jadi sebelum pelajarannya itu untuk besok pagi diingat dulu, dihafal gitu. Nah, Habibie ini nggak punya papan tulis seperti itu karena dia bukan kaum ningrat. Jadi dia sekolah itu lewat dari ngintip gitu dari jendela. Terus ditulisnya materinya itu di daun pisang. Jadi sebelum daun pisang itu mengering, itulah yang dijadikannya lembar catatan dia. Jadi sebelum mengering itu dihafalnya. Lama-lama ya memang dia jadi bisa melanjutkan sekolah SMP, SMA bahkan ke luar negeri gitu. Jadi apa sih yang membedakan teks tersebut dengan cerita ulang dan teks biografi yang lain seperti cerpen atau cerita rakyat? Paling inti sih sebenarnya biografi ini, pembedanya dengan narasi yang lain adalah biografi ini biasanya full berisi fakta. Jadi dia udah kalau cerpen, terus cerita ulang, terus cerita rakyat gitu kan, biasanya kan itu genrenya pasti hayalan, jarang yang benar-benar based on true story. Tapi kalau biografi, fakta itu sudah pasti. Lalu biografi itu mengajarkan kita hal-hal yang lebih real, yang bisa kita contoh memang dalam kehidupan. Makanya soal teks biografi itu lebih mengajarkan kita untuk melaksanakan apa yang dilakukan si tokoh. Misalnya kayak Habibie rajin belajar, nah itu adalah hal yang bisa kita contoh dari dia. Oke? Nah terus di sini ada strukturnya ya kemarin. Jadi ini kita bisa lihat orientasinya itu lebih ke pengalaman masa kecil dan pendidikan. Jadi B.J. Habibie adalah seorang tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya adalah Profesor Dr. ini kan yang kemarin Engineering Science Multi Baharudin Yusuf Habibie. Jadi pengalaman masa kecil pendidikan itu tergolong ke dalam orientasi. Lalu peristiwa-peristiwa penting di Indonesia. Habibie menjadi Menteri Negara Ristek selama 20 tahun. Jadi si Habibie ini pada dasarnya mendukung demokrasi gitu. Cuma memang ada beberapa tindakan-tindakan dia itu yang bertentangan dengan sistem demokrasi. Jadi demokrasi ini kan mengusung kebebasan. Kalau Habibie ini orangnya tidak seperti itu, yang namanya aturan tak aturan. Jadi karena adanya tender-tender gelap di Indonesia pada masa itu, dia lebih banyak mengaudit gitu, sehingga orang-orang seperti DPR, MPR itu kurang suka sama dia gitu, karena dia lurus-lurus aja orangnya. Beda sama yang sekarang kan, kalau tender tuh kita ada ngasih uang sebagian ke pencair tendernya gitu. Kalau Habibie ini tidak, ya udah apa adanya, berapa dan yang dibutuhkan itu yang dikeluarkannya gitu, itu yang diputuskannya gitu, sehingga dia dilengsarkan lah oleh DPR dan MPR pada masa itu.
Turun dari jabatan, jadi permasalahannya itu adalah dia turun dari jabatan sebagai presiden, terus kembali ke Jerman bersama keluarga pada tahun 2010. Jadi Ainun itu meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang cintainya, dia membuat tulisan tentang Habibie dan Ainun. Jadi itu novelnya terkenal. Kalau belum baca silahkan dibaca. Nah, ini ada juga tentang si George Shah. Coba ini bolehlah kita baca sama-sama ya. Di rumah kemarin kan ada saya suruh baca ya tentang si George Shah. Ada nggak yang bisa menjelaskan apa orientasi di teks George Shah ini? Silakan sebutkan nama dan kelas kalau mau jawab. Kalau nggak pernah jawab, tidak akan ada nilainya. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Kan kemarin ada saya suruh ya di rumah baca, nanti saya tanya gitu. Tugas sama saya seperti itu aja sih sebenarnya. Yang penting kamu mau baca, terus kalau ditanya ketika Zoom udah dijawab aja gitu, daripada saya ngasih tugas-tugas terstruktur gitu yang di rumah harus dikerjakan jadi beban kamu gitu. Jadi lebih bagus kamu langsung jawab di sini aja. Oke? Kalau tidak ada kita bahas sama-sama. Oke, tidak ada. Nah, jadi di sini si George Shah itu dari ia dikenal sebagai sang jenius sampai George Shah formula dia menemukan itu adalah orientasi sampai pengalaman pendidikan dia. Dia salah satu orang di Papua. Jadi kan selama ini kan ada labelnya orang Papua itu tidak cerdas gitu. Padahal sebenarnya Papua itu cerdas. Cuma masalah akses pendidikan aja di sana. Di sana mau sekolah aja mesti nyebrang sungai gitu kan. Jadi sebenarnya itu sih yang membuat Papua itu kesannya jadi tertinggal, padahal mereka potensinya bagus gitu. Jadi si George Shah ini penemu si George Shah formula. Jadi dia pernah menemukan rumus perhitungan hambatan antara dua titik rangkaian resistor yang ditemukan dengan namanya sendiri, yaitu George Shah formula. Jadi prestasinya di usia 19 tahun ini sangat mengagumkan. Dia dapat Nobel gitu. Jadi dalam proses membuat makalah itu, dari 73 negara yang masuk ke meja juri, itu ada 30 yang diambil, dan 25 negara itu hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memutuskan 17 tahun asal Jayapura ini menggondol emas. Jadi kita di luar negeri itu sebenarnya sering dapat emas, perak gitu kan. Sebenarnya dia kerjanya di dinas kehutanan gitu kan, ayahnya lumayan lah kalau untuk ukuran orang Papua gitu kan. Terus tapi sih karena di Papua ini memang serba mahal gitu, jadi walaupun dia tergolong dari keluarga yang lumayan, dia bilang kan minimnya ekonomi keluarga membuat si George Shah atau panggilannya si Ogi tadi sering tidak masuk sekolah. Jadi di sana itu kalau dari rumah ke sekolah katanya 10 km. Bayangkan, kalau kalian di rumah udahnya dekat, paling banter
ya 10 kilometer kita di sini, kalaupun yang benar ada 10 kilometer, mungkin naik kendaraan, kita harus jalani aspal, mulus gitu kan. Jadi sampai sekolah pun bisa tepat waktu, nggak ada perjuangan yang gimana kali gitu. Kalau di sana itu udah 10 kilometer, harus naik taksi itu ongkosnya 1.500 sekali jalan, berarti pulang pergi 3.000. Jadi jajan dia tuh nggak sampai segitu katanya. Jadi dia nggak selalu naik taksi, kadang-kadang dia pakai angkutan umum atau numpang dari mobil-mobil orang-orang yang ada di, misalkan di sana ada angkutan untuk belanja ke pasar gitu-gitu. Nah jadi itu perjuangan di Papua tuh berat, karena memang dulu pernah ada reviewnya tentang pendidikan di Papua itu 10 km itu ternyata tidak seperti 10 km kita yang mulus, jalannya aspal, ada kendaraan. Di sana itu udahnya jauh, kadang-kadang jalannya melewati hutan, terus harus melewati sungai lagi yang mungkin jembatannya itu tidak ada yang seutas tali bahkan gitu kan. Nah itulah perjuangan dia yang membuat dia tetap semangat gitu. Jadi di sini tulis di reorientasinya, keberjalanan otak mutiara hitam dari timur Indonesia ini mulai bersinar ketika pada tahun 2001 ia menjuarai lomba Olimpiade Kimia tingkat daerah. Oleh karena itu, prestasinya itu ia mendapat beasiswa ke Jakarta dari pemerintah Provinsi Papua. Namun, mamanya melarang putra bungsunya berangkat ke ibu kota. Prestasi rupanya membutuhkan sedikit kenakalan dan kenekatan. Dengan dibantu kakaknya, si Oge berangkat diam-diam. Jadi dia nggak dikasih sih sebenarnya keluar, tapi dia keluar diam-diam gitu. Kadang-kadang kita gitu ya, kalau dalam proses menuntut ilmu ada yang udah di Medan aja gitu, padahal dengan keluar kita sebenarnya belajar lebih banyak gitu. Jadi dia diam-diam berangkatnya. Tapi ya memang sih restunya Allah tuh restu orang tua. Jadi kalau yang mau berpendidikan tetap harus izin orang tua. Tapi memang sih karena mungkin dia melanggar perintah itu untuk hal yang baik kan. Jadi memang dia kesana itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu, sehingga akhirnya terbukti gitu dia menemukan teori itu dan menang di kontes karya ilmiah internasional gitu. Jadi Indonesia ini sebenarnya bagus dari segi kontes internasional. Cuma masalah ini aja sih, keterlibatan kita kadang yang kurang aktif gitu, dan suplai fasilitas yang masih kurang memadai. Dia ngambil jurusan insinyur penerbangan ya, aerospace engineering alias teknik dirgantara. Jadi dia suka pesawat terbang katanya. Ya mirip-mirip Habibie juga lah, kurang lebih. Ini juga ada komikus Indonesia, jadi sebenarnya banyak sih biografi yang bisa kamu contoh. Karena kita mungkin jarang ini ya, jadi gini aja, coba di rumah, daripada di sini juga kamu mungkin malu-malu, di rumah silahkan baca teks komikus Indonesia yang mendua, Ardian Syaf, terus nanti kerjakan tabel yang ada di halaman 223. Oke? Jadi di tabel ini ada alur, ada sudut pandang tahu ya, ada orang pertama, orang ketiga, lalu ada fokus penceritaan. Fokus itu adalah masalahnya. Oke? Itu aja, nanti boleh dikirim ke WA tugasnya, kerjakannya di buku latihan di foto. Itu saja, assalamualaikum, terima kasih. Sebentar saya print screen. Belum saya stop record.